Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, turut diundang untuk berbicara dalam salah satu sesi di G20. Anies memang sudah tidak punya jabatan apa-apa, rakyat biasa, akan tetapi karena dia punya kapasitas, punya kemampuan, diundang untuk berbicara di forum internasional tersebut. Nah, yang menjadi sorotan kita, G20 itu apa sesungguhnya manfaatnya bagi dunia, khususnya Indonesia. G20 itu terdiri dari anggotanya Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Jadi ada 19 negara dan satu Uni Eropa yang tergabung dalam G20. Pada tanggal 15-17 akan melakukan pertemuan besar di Bali yang dihadiri oleh para pemimpin dunia. Di antaranya yang akan hadir adalah, dan sudah hadir di Bali, adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian Presiden Tiongkok atau RRC, kemudian juga tokoh-tokoh lain yang akan hadir. Yang absen hadir pada saat di Bali itu adalah Vladimir Putin, tapi dia mengutus Menteri Luar Negerinya. Pertemuan ini sangat penting bagi negara-negara yang tengah mengalami persoalan ekonomi, yaitu persoalan krisis energi dan pangan. Nah, tujuan daripada peran G20 yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini, pertama, penanganan krisis keuangan global, dan itu sudah dilakukan tahun 2008. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong reformasi di bidang finansial. Kemudian, yang kedua, kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak. 3. Kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19, penurunan penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Keempat, isu lainnya termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pertemuan di Bali ini berjudul mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung, untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Ini kira-kira ringkasan tujuan atau peran yang dimainkan G20 di dunia ini. Nah, bagi Indonesia tentu diharapkan melalui pertemuan ini akan mendapatkan manfaat yang besar. Pertama tentu bidang pariwisata. Hadirnya para pemimpin dunia di Bali, Indonesia diharapkan hadir setelah itu atau pada saat berlangsungnya pertemuan besar di Bali, hadirnya turis dari berbagai mancanegara yang kita harapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Selain itu, tentu juga kita harapkan meningkatnya investasi.
tapi investasi yang bisa menghadirkan keuntungan bersama. Investor mendapatkan keuntungan, tapi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia juga mendapatkan keuntungan. Dengan adanya investasi, maka akan terbuka lapangan kerja. Jangan seperti yang sedang berlangsung sekarang ini. Investor itu dia bawa modal, dia bawa teknologi, dia bawa tenaga kerja, dia bawa makanan, segalanya dia bawa. Indonesia hanya sedikit saja mendapatkan manfaat dari investasi tersebut. Investasi semacam ini memang harus diakhiri karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kemudian yang juga kita harapkan, semakin dikenalnya bangsa Indonesia di dunia internasional. Dengan dikenalnya bangsa Indonesia akan hadir yang namanya cinta. Setelah cinta hadir, maka akan ada kolaborasi, ada kerjasama. Dan itulah yang diperlukan Indonesia, yang kita harapkan dari pertemuan G20 di Bali ini akan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Mari kita dorong, mari kita berpartisipasi, mari kita berkolaborasi untuk menyukseskan pertemuan besar G20 di Bali dengan menjaga keamanan, menjaga suasana damai, menjaga suasana yang harmonis. Bersama kita bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.